Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Dr. Hufron, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kantor Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Kantor Hukum kelas D yang terdiri dari 1. Elok Octavia Wardah, kemudian yang kedua Veronica Yuliana, 3. Insania, 4. Mahendra Nur Razak, 5. Hakim Ali, 6. Nafiko, 7. Rahmat Andi Prasetyo, dan 8. Ednandia Amalia. Kami akan membawakan presentasi dengan judul Strategi Marketing Kantor Hukum atau Firma Hukum Elok dan Partner. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan tentang visi dan misi strategi marketing kantor firma Elok and Partner. Jadi, nama saya Mahendra Nur Razak dengan NIM 123. Saya Nafiko Muhammad Adrian, NIM 131 2021. Jadi menjadi firma hukum terpercaya dengan mengutamakan profesionalisme, komitmen, amanah, dan integritas. 1. Memberikan layanan hukum terbaik bagi terwujudnya keadilan dan terpenuhinya hak dan kepentingan klien. Yang kedua, membangun tim advokat yang berintegritas, profesional, serta mengedepankan moral dan etika yang baik dalam menegakkan hukum. Ketiga, menjadi kantor hukum yang berdedikasi tinggi, profesional, memiliki kapabilitas, dan integritas dalam menjalankan tugas profesi. Yang keempat, memberikan pelayanan hukum yang baik, bersahabat, dan ramah bersama klien dengan tetap mengupayakan kepuasan klien atas jasa profesi. Yang kelima, menjunjung tinggi kredibilitas dan komitmen yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ednandia Amalia Zahra. Di sini saya akan menjelaskan kantor hukum atau area praktek. Elok and Partner memiliki kemampuan memberikan jasa hukum dalam menangani problem hukum secara litigasi dan non-litigasi, diantaranya di bidang. Di dalam hukum pidana sendiri, kita menangani kasus di tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Yang kedua adalah hukum perdata. Kita menangani yaitu sengketa utang piutang, sengketa perjanjian, sengketa ganti rugi, perbuatan melawan hukum. Selanjutnya yang hukum bisnis dan korporasi, kita menangani sengketa bisnis antar perusahaan, sengketa antar organ perseroan, sengketa pilot di pengadilan niaga, franchise, drafting dan review perjanjian bisnis, perlindungan konsumen, dan yang terakhir persaingan usaha tidak sehat. Yang keempat sendiri adalah hukum keluarga. Kita menangani kasus yaitu perceraian, sengketa harta bersama, sengketa hak asuh anak, sengketa waris. Yang kelima ada di hukum agraria. Kita menangani sengketa kepemilikan tanah dan bangunan. Yang kedua adalah penyiapan dan pengurusan aspek hukum agraria dalam penggandaan tanah atau properti. Yang keenam sendiri adalah hukum perbankan. Kita menangani sengketa kredit macet dan eksekusi hak tanggungan. Yang terakhir adalah hukum hak kekayaan atas kekayaan intelektual atau yang disebut HAKI. Kita menangani kasus sengketa merek, sengketa hak cipta, sengketa paten, dan sengketa desain industri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur kantor hukum dari firma Elok and Partner. Yang pertama, untuk struktur kantor hukumnya sendiri terdiri dari manajer partner, kemudian partner yang menjadi penanggung jawab ada 2 orang, kemudian ada manajer kantor, manajer litigasi, manajer non-litigasi, legal sekretaris, general affairs finance, senior advokat, dan kemudian ada legal konsultan, legal analisis, dan research officer yang tentunya dalam setiap struktur memiliki penanggung jawabnya masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai job desk dari masing-masing struktur. Yang pertama, untuk managing partner,
yakni melaksanakan tanggung jawab utama kantor hukum dalam kaitannya dengan kebaikan dan prestasi, tujuan dan komitmen terhadap kualitas. Kemudian yang kedua, memastikan adanya pemahaman tentang standar implementasi dan pemeliharaan kualitas di dalam kantor hukum yang dipimpinnya. Yang ketiga, melaksanakan semua tanggung jawab manajemen untuk setiap fungsi yang mempengaruhi kualitas pemberian layanan kepada kliennya, dan untuk penyediaan layanan sesuai dengan persyaratan kualitas ruang lingkup bisnisnya. Yang keempat, bertanggung jawab untuk selalu memastikan bahwa sumber daya sudah sesuai dengan hasil kinerja berdasarkan persyaratan dan kualifikasi dari klien. Dan yang terakhir yang menjadi poin sangat penting, bahwasannya tanggung jawab yang paling penting adalah sehubungan dengan tanggung jawab untuk setiap negosiasi kontrak dan berurusan dengan kliennya. Yang kedua, tugas dan fungsi dari partner, yakni memelihara sistem kualitas pendokumentasian dan persiapan, alokasi perbaikan yang dilakukan dalam rangka menjamin kualitas dan standar dokumentasi, serta merevisi segala sesuatu yang berkaitan dengan jaminan standar kualitas, kemudian melakukan perubahan, prosedur baru, atau bekerja dalam mekanisme instruksi tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian, job desk dari manajer litigasi yakni bertanggung jawab secara penuh atas segala kegiatan pendampingan hukum klien dalam ranah litigasi. Manajer non-litigasi bertanggung jawab secara penuh atas segala kegiatan pendampingan hukum klien dalam ranah litigasi. Kemudian yang terakhir, tugas dari finance yakni bertanggung jawab secara penuh atas segala hal yang berkaitan dengan keuangan dan pemberdayaan aset milik kantor hukum. Sekian penjelasan mengenai struktur kantor hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup kantor advokat atau pengacara atau konsultan hukum. Lingkup hukum non litigasi atau di luar pengadilan. Poin pertamanya, melakukan dokumentasi hukum dengan cara mengumpulkan mengkaji fakta-fakta hukum yang ada dan mengidentifikasi subjek atau objek masalah. Yang kedua, legal drafting merupakan penentuan strategi atau langkah-langkah penyelesaian permasalahan dari klien. Yang ketiga, melakukan pendampingan kepada klien dengan nasihat-nasihat untuk memecahkan permasalahan sebagai kuasa hukum. Lingkup yang kedua, lingkup hukum litigasi atau di pengadilan. Yang pertama, melakukan pengumpulan kajian fakta-fakta dan laporan empiris yang ada serta mengidentifikasi masalah dari unsur-unsur subjektif dan objektif. Yang kedua, menentukan penyelesaian masalah hukum klien. Yang ketiga, mendampingi atau mewakili klien di dalam pengadilan selama proses persidangan berlangsung. Permasalahan yang sering membutuhkan pengacara atau advokat. Permasalahan pertama, permasalahan penceraian. Menurut Badan Pusat Statistik, dari tahun 2019 hingga saat ini, apalagi wabah Covid, angka perceraian mengalami peningkatan di Indonesia. Salah satu faktor sebab terjadinya kasus penceraian ini adalah perselisihan karena berbeda pendapat atau sudut pandang, pertengkaran secara terus-menerus, dan adanya tindakan KDRT. Permasalahan yang kedua adalah hak asuh anak. Salah satu korban yang diakibatkan dari penceraian ini adalah anak. Oleh sebab itu, pengacara sering dipakai untuk menyelesaikan kasus ini. Permasalahan yang ketiga, permasalahan sengketa perdata. Biasanya pengacara juga dipanggil untuk membantu menyelesaikan sengketa perdata. Salah satu sengketanya yaitu di bidang bisnis, karena disebabkan salah satu pihak melakukan malversasi. Yang kedua, sengketa tanah. Biasanya kasus ini terjadi karena ketidakpuasan dari salah satu pihak pemberian harta warisan dari pemberi waris yang diberikan kepada pihak pewaris lainnya. Beberapa layanan ruang lingkup jasa pengacara atau advokat atau konsultan hukum. Yang pertama, jasa pengacara penceraian. Yang kedua, jasa pengacara hak asuh anak.
Yang ketiga, jasa pengacara sengketa tanah. Yang keempat, jasa pengacara sengketa bisnis atau konversasi. Untuk poin selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi marketing kantor hukum atau law firm Elo & Partner. Memasarkan jasa hukum kantor. Ada 2 pasal dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang melarang iklan dan menggunakan media massa untuk publisitas. Namun, tanpa beriklan pun pada dasarnya advokat masih bisa melakukan strategi pemasaran untuk bersaing di era digital. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria iklan yang dilarang itu. Penelusuran hukum tidak berhasil menemukannya baik dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat maupun peraturan internal Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Sementara Etika Parawira Indonesia memberi definisi iklan sebagai suatu bentuk komunikasi tentang produk dan atau merek kepada halayak sasarannya. Tujuannya agar mereka memberi tanggapan yang sesuai dengan tujuan pengiklan. Lalu bagaimana melakukan pemasaran? Perusahaan konsultan komunikasi sekaligus penyedia layanan solusi kreatif dan teknologi membagi 2 tips internet marketing sekaligus branding untuk firma hukum dalam menghadapi era digital. 1. Memiliki situs web yang menyenangkan. 2. Aktif memanfaatkan media sosial. Market pada suatu saat, corporate lawyer harus memiliki prinsip-prinsip yang penting demi kesuksesan. Antara lain memiliki perencanaan fokus namun tetap fleksibel, memiliki komitmen, men-follow up tapi tetap sabar, menjalin hubungan jangka panjang yang personal dengan klien, memiliki tim yang kuat, cerdas dan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh klien. Selalu responsif dengan klien, tidak pernah gagal membalas telepon dan komitmen, men-follow up tapi tetap sabar, menjalin hubungan jangka panjang yang personal dengan klien, memiliki tim yang kuat, cerdas dan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh klien. Selalu responsif dengan klien, tidak pernah gagal membalas telepon dan selalu memperlakukan klien seolah-olah mereka adalah satu-satunya klien. Beberapa kunci kesuksesan yang harus dipegang oleh calon korporat lawyer untuk bisa berhasil. Ini adalah contoh dari kantor keahlian dari kantor kami. Bisa dilihat pada layar. Nah, tujuan yang hendak kami capai adalah guna mengoptimasi jasa hukum yang diberi kepada klien firma. Guna mengoptimalkan jasa hukum yang diberikan kepada klien, firma harus dibangun dengan pengelolaan yang profesional. Tujuan kantor kami adalah memberikan solusi praktis terhadap setiap permasalahan yang dihadapi oleh klien dengan mengendalikan dan memahami personal khas yang menjadi perhatian masing-masing klien. Dalam bekerja, kantor advokat kami mendengar dengan seksama persoalan-persoalan yang dihadapi klien, mengadopsi pengetahuan hukum dan pengalaman advokat, dan menyesuaikan jasa yang diberikan dengan hal-hal tersebut. Terima kasih.